ada orang yang pernah pura-pura masuk Islam nggak sih? Bentar deh. Ya, aneh pernah denger dah. Ini pikir dulu. Aduh, nggak tahu dah. Ada Ustadz Firdaus. Tanya Ustadz Firdaus yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita ada pertanyaan yang mau ditanya ini Ustadz. Oh iya, boleh. Silakan, gimana? Ustadz, di zaman Rasulullah ada orang yang pura-pura masuk Islam nggak Ustadz? Oh iya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika berada di Madinah, itu ada seorang tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia termasuk adalah orang munafik yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang dalam hatinya menyimpan kebencian kepada ajaran Islam dan kepada Rasulullah. Namun kemudian dalam ucapannya kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan kemudian ikut sholat dengan kaum muslimin lainnya dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan beriman. Kenapa dia berpura-pura masuk Islam, Ustaz? Iya, jadi awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang tokoh di Madinah. Dulu namanya Yasrib. Ya. Sebelum Rasulullah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini berusaha untuk menyatukan 2 suku yang selalu berseteru, yaitu Aus dan Khazraj. Ya. Namun selalu gagal. Hingga tiba saatnya kemudian Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Mekah dan sampai ke Madinah. Rasulullah berhasil menyatukan antara 2 suku yang selalu berseteru itu, yaitu Aus dan Khazraj. Maka kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Ini membuat akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul kehilangan pengikut, kehilangan kekuatan, dan tidak ada jalan lain kecuali baginya untuk berpura-pura masuk Islam. Akhirnya kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ikut sholat bersama kaum muslimin, dan kemudian hatinya selalu tetap memiliki kebencian kepada Islam. Dalam Islam, perbuatan ini dikenal dengan sebutan nifak. Ya, nifak. Dan orangnya disebut dengan munafik. Ya, jadi perbuatannya namanya nifak, orangnya disebut dengan munafik. Dan munafik dibagi menjadi 2. Ya. Ada perbuatan nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Ya, apa itu nifak i'tiqadi dan nifak amali? Nifak i'tiqadi adalah nifak yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya menyimpan kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah, tapi ucapan dan perbuatannya menunjukkan seolah-olah dia adalah seorang muslim. Ya. Sedangkan nifak amali adalah orang yang hatinya memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi kadang-kadang dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kalau kita lihat dari contoh Abdullah bin Ubay ini, berarti kita kategorikan Abdullah bin Ubay ini adalah seorang munafik i'tiqadi, ya, yang kaitannya dengan akidah. Apa balasan bagi orang-orang munafik, Ustadz? Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 140, Allah mengancam orang-orang munafik ini dalam potongan ayat, dalam ayat 100, surat An-Nisa ayat 140 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang artinya, sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam bersama-sama. Ini artinya bahwa orang munafik disejajarkan dengan orang kafir, ya. Maka mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling bawah, paling panas, seperti itu. Disejajarkan walaupun mereka sholat, walaupun mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi karena ada kebencian dalam hati mereka, mereka kemudian berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam, maka balasan bagi mereka adalah neraka jahanam. Ya. Ada kisah yang cukup menarik, ya. Ketika perang Uhud terjadi, ya, di mana kaum muslimin ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah kisaran antara 1000 orang, ya, bersiap-siap menuju perang Uhud, ya. Disebut perang Uhud karena perang itu terjadi di dekat
Bukit Uhud, ya. Di mana kaum muslimin ketika akan bersiap-siap terjadi musyawarah dulu antara perang di dalam atau di luar Madinah. Akhirnya kemudian mereka bersepakat untuk berperang di luar Madinah. Walaupun pada saat itu Abdullah bin Ubay ya mengusulkan agar ingin berperang di dalam Madinah. Padahal itu hanya sekedar alasan saja supaya tidak ikut berperang. Ya. Ketika mereka berangkat, termasuk Abdullah bin Ubay juga ikut berangkat. Ya. Di perjalanan ternyata Abdullah bin Ubay melakukan siasat buruk, ya, dengan kemudian menghasut orang-orang kaum muslimin, khususnya orang-orang Madinah, ya, orang-orang Madinah untuk mundur dari peperangan, tidak melanjutkan perjalanan menuju Bukit Uhud. Maka kemudian akhirnya hasutan dari Abdullah bin Ubay ini berhasil. Sekitar 300 orang dari 1.000 orang itu kemudian mundur, balik kanan dan kemudian kembali ke Madinah, sehingga tersisa sekitar 700 pasukan. Maka berangkatlah Rasulullah dengan tetap 700 pasukan ini melanjutkan perjalanan menuju Bukit Uhud dan terjadilah perang Uhud, ya. Nah, qadarullah ternyata ada tragedi di mana ada pasukan pemanah yang kemudian tidak taat terhadap perintah Rasul karena ada godaan harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, sehingga kemudian akhirnya mereka turun dari Bukit Uhud dan akhirnya kemudian pasukan kaum muslimin berbalik diserang oleh pasukannya Khalid bin Walid dan menyebabkan kaum muslimin akhirnya kalah. 70 diantaranya menjadi syuhada dalam perang Uhud itu. Akhirnya kemudian kaum muslimin pulang kembali ke Madinah, ya, dengan kekalahan tersebut, dan Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi tidak ikut perang bahkan menghasut 300 orang pasukan itu kemudian malah mengolok-olok kaum muslimin, ya, mengatakan bahwa ini karena kalian tidak mengikuti omonganku, ya, coba kalau kalian kembali ke Madinah tidak melanjutkan peperangan maka tidak akan terjadi kekalahan ini. Itulah sifat orang munafik yang dia selalu gembira ketika kaum muslimin mendapatkan musibah dan kekalahan, tapi sebaliknya, dia akan selalu merasa kecewa, sedih ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Nah, maka tadi ayat tadi menjelaskan bahwa tempat mereka memang di neraka jahanam. Bahkan dalam ayat lain disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di neraka yang paling dalam, ya. Berarti kita ibaratkan jadi keraknya, ya, seperti itu, ya, di neraka yang paling dalam. Itulah balasan bagi orang-orang munafik, ya, terutama munafik i'tiqadi. Jadi munafik tadi ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Sedangkan munafik amali, cirinya diantaranya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mendirikan sholat mereka malas-malesan. Nah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat itu. Yang kedua, ada dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ayatul munafik salatun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3, ya. Jika dia berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia tidak menepati, ya, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Adakah di zaman sekarang orang yang seperti Abdullah bin Ubay? Di masa sekarang tentunya orang-orang munafik akan tetap ada, ya. Dan biasanya orang-orang munafik i'tiqadi akan muncul di tempat-tempat yang Islamnya berkuasa, yang mayoritasnya adalah Muslim, ya. Jadi kalau di tempat-tempat yang Islamnya minoritas atau tidak berkuasa, orang-orang munafik ini menampakkan diri sebagai musuh Islam yang nyata, ya. Sedangkan orang munafik di tempat-tempat yang Muslimnya berkuasa atau mayoritas, dia akan kemudian menyembunyikan kebenciannya kepada Islam dan kemudian akhirnya dia berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kira-kira menurut antum mana yang lebih berbahaya? Musuh yang nyata dan terlihat atau musuh yang tidak nyata atau tidak nampak
Musuh yang tidak nampak. Tidak nampak ya, karena memang musuh yang tidak nampak ini ya itu orang-orang munafik i'tiqadi tadi yang berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Seperti itu. Hikmahnya bagi kita ya, bahwa dari kisah Abdullah bin Ubay bin Salul ini kita berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ya. Ya, karena memang balasannya luar biasa, neraka jahanam disejajarkan dengan orang kafir ya. Walaupun mereka sholat ya. Dan juga kita harus berhati-hati terhadap sifat-sifat munafik yang amali tadi ya, walaupun mungkin masih ada dalam dirinya keimanan, tapi kemudian masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita kalau sholat, berusaha untuk sholat dengan ketika mendengar panggilan azan segera ya, kum ila sholah mata sami'tanida mahmatakun nidruk ya. Jadi kapanpun kita mendengarkan panggilan azan ya, sholat, maka kita bersegera untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, apalagi seperti itu. Dan kemudian hindari perkataan dusta. Nah, karena memang kedustaan atau kebohongan itu adalah akan ketagihan. Karena orang yang sekali berbohong, maka dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya yang kedua. Terus selalu berbohong ya, maka nanti akan dikenal sebagai seorang pembohong atau pendusta. Dan juga kita kalau berjanji berusaha untuk menepati ya. Dan kalau kita diberi amanah, sekecil apapun amanah itu, maka kita laksanakan, walaupun sifat-sifat ini masih dikategorikan munafik atau nifak amali. Tapi hati-hati, lama-kelamaan nifak amali ini bisa menjadi nifak i'tiqadi ya. Itu saja ya, barangkali yang bisa Ustaz sampaikan, Ustaz jelaskan, semoga ada manfaatnya ya. Nanti lain kali ada pertemuan lagi, Ustaz masih ada agenda, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami jadi paham. Kami pamit dulu ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.